Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Astri Widya Sastrawati. Yang kedua ada Desi Novitasari. Yang ketiga Mary Melani. Yang keempat Nada Rahmatul Balkis. Yang kelima Ramadhani Wardana. Yang keenam Vinolia Pratiwi. Dan yang ketujuh Zulfitri Mutiara Ramadhani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem urinari. Baiklah, pada sistem urinari ini yang akan kita bahas yang pertama ada pengertian dari sistem urinari itu. Yang kedua, susunan sistem urinari. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan ekskresi urin. Pengertian dari sistem urinari itu sendiri adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Kemudian sistem urinari ini terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Saya Desi Novitasari dengan NIM 1901007 akan melanjutkan materi. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Di bagian atas superior, ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal terdiri atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Dan ginjal memiliki 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, rongga ginjal atau pelvis renalis. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal diantaranya yang pertama, mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya seperti amonia. Yang kedua, mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, seperti gula dan vitamin, dan zat-zat berbahaya seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. Yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Selanjutnya, ada ureter. Ureter adalah saluran sepanjang 25 sampai dengan 30 cm yang membawa hasil penyaringan ginjal, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi dari pelvis renalis menuju vesika urinaria yang terdapat sepasang ureter yang terletak di retroperitoneal yang masing-masing satu untuk setiap ginjal. Berjalan secara postero-inferior di dinding lateral pelvis, lalu melengkung secara ventromedial untuk mencapai vesika urinaria. Persarafan melalui segmen T10, L1 atau L2, melalui plexus renalis, plexus aorticus, serta plexus hypogastricus superior dan inferior. Diperdarahi cabang dari A renalis, aorta abdominalis, A iliaca communis, A testicularis atau ovarica, serta A vesicalis inferior. Di sini teman-teman dapat melihat sistem dari urinari manusia.
Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan tempat untuk menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter untuk selanjutnya diteruskan ke uretra dan lingkungan eksternal tubuh melalui mekanisme relaksasi sphincter. Diperdarahi oleh A vesikalis superior dan inferior. Pada perempuan, A vesikalis inferior digantikan oleh A vaginalis. Bagian vesika urinaria yang pertama ada fundus, yang kedua ada corpus, dan yang ketiga ada vertex. Nah, bisa kita lihat gambar di sebelah kanan ini merupakan kandung kemih yang full dan yang ini merupakan kandung kemih yang kosong. Uretra merupakan saluran yang membawa urin keluar dari vesika urinaria menuju lingkungan luar. Tiap 5 menit sekali, lapisan dinding uretra bergerak peristaltik yang akan mendorong urin masuk ke kandung kemih. Gerakan mendorong disemprotkan melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Penyempitan ureter terjadi pada tempat ureter meninggalkan pelvis renalis, pembuluh darah, syaraf, dan pembuluh sekitarnya, mempunyai saraf sensorik. Ini merupakan gambar uretra dari laki-laki dan ini merupakan gambar uretra dari perempuan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uretra pada pria. Itu memiliki panjang 20 cm kurang lebih, terus memiliki otot M sphincter interna dan M sphincter externa. Dibagi atas pars preprostatica di mana panjangnya itu 1 sampai 1,5 cm yang merupakan bagian dari kolom vesicae dan aspek superior kelenjar prostat. Yang kedua itu ada pars prostatica 3 sampai 4 cm merupakan bagian yang melewati atau menembus kelenjar prostat, dan ada pars membranosa di mana panjangnya 12 sampai 19 mm merupakan bagian yang terpendek dan tersempit. Dan yang terakhir ada pars spongiosa di mana panjangnya adalah 15 cm merupakan bagian uretra paling panjang membentang dari pars membranosa sampai orificium di ujung kelenjar penis. Sedangkan pada wanita itu panjangnya adalah 2,5 sampai 3,5 cm, hanya memiliki otot M sphincter externa. Lapisan titik uretra terbagi atas jaringan fibrosa atau jaringan luar ikat, terus ada lapisan tengah otot polos dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Nah, bisa kita lihat pada pria itu uretranya hanya ada satu jalur. Itu adalah contoh uretra pada pria, dan pada wanita itu adalah letak uretranya dekat dengan vagina. Selanjutnya saya Vinulia Pratiwi NIM 1901038 akan melanjutkan materi dari Ramadhani Wardana, yaitu tahapan pembentukan urin. Tahapan pembentukan urin itu terjadi 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang ketiga tahap sekresi. Yang dimana filtrasi ini terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar, dan permukaan aferen ini akan terjadi penyerapan darah, sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Kemudian tahap yang kedua itu tahap reabsorpsi. Proses ini bisa disebut juga dengan proses penyerapan kembali. Yang diserap itu sebagian besarnya adalah glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Kemudian yang terakhir ada proses sekresi. Proses sekresi ini merupakan proses pengeluaran zat tersisa yang tidak diperlukan dari penyerapan kembali atau disebut dengan reabsorpsi. Sisa penyerapan urin yang terjadi pada tubulus akan diteruskan ke piala ginjal. Selanjutnya akan diteruskan ke ureter dan masuk ke vesika urinaria. Nah, disinilah urin dikeluarkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasinya urin. Urin itu jumlah ekskresi dalam 24 per jam lebih kurang 1500 cc tergantung dari pemasukan dan faktor lainnya. Kemudian ada warna. Biasanya urin yang baik itu akan memiliki warna kuning bening kuning muda tergantung dari kepekatan diet, obat-obatan dan sebagainya, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Kemudian bau urin itu khas air kemih. Bila dibiarkan lama akan berbau seperti amonia. Kemudian berat jenis urin yang baik itu dari rentang 1,015 sampai dengan 1,020. Selanjutnya reaksi yang ada pada urin itu reaksi asam. Bila lama kelamaan akan menjadi alkalis dan juga tergantung daripada diet. Lalu selanjutnya ada beberapa istilah dalam sistem urinari. Yang pertama ada miksi. Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih sudah terisi penuh. Proses ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat pada nilai ambang batas. Yang kemudian mencetuskan langkah kedua, yaitu timbulnya refleks yang disebut refleks miksi yang berusaha mengosongkan kandung kemih yang menimbulkan keinginan untuk berkemih pada seseorang. Yang kedua ada mikturisi. Mikturisi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Langkah pertama, kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Kemudian, adanya refleks saraf atau yang biasa disebut dengan refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih dan kemudian menimbulkan keinginan untuk berkemih pada seseorang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.